Halo, welcome back to my channel with me Abi Saputra. Sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu, karena sekarang suasana tanggap darurat virus corona sudah diberlakukan, kurangilah keluar rumah kecuali memang ada urusan penting yang nggak bisa diwakilkan. Kalaupun memang harus keluar rumah, jangan lupa lakukan social distancing minimum 1 meter ke orang lain. Kalau nggak penting-penting amat ya lebih bagus di rumah aja, nonton Netflix, maraton banyak series, dan nonton review di channel ini. Karena hari ini Netflix Indonesia, saya mau mereview sebuah series yang judulnya Sex Education. Series ini udah jalan 2 season, jadi saya akan mereview berdasarkan 2 season yang udah tayang. Sex Education adalah sebuah series yang bercerita tentang Otis Milburn, anak remaja yang susah bergaul, bahkan di sekolah dia bukan anak yang populer. Tapi dia mulai dikenal teman-temannya ketika dia memulai klinik seks bersama Maeve, seorang perempuan yang melihat dan memanfaatkan pengetahuan Otis untuk membuka jasa konsultasi berbayar. Dia menyuruh Otis buat ngasih solusi untuk teman-temannya yang mengalami masalah terkait urusan hubungan seksual. Otis dapat melakukan itu karena dia tinggal bersama ibunya yang berprofesi sebagai terapis seksual yang buka praktek di rumahnya. Sehingga Otis udah terbiasa mengakses segala hal tentang seks terapi seperti buku, video, atau alat peraga milik ibunya. Satu persatu teman-temannya datang menjadi pasien Otis dan kehidupan sekolahnya pun berubah. Itu kurang lebih sinopsisnya, jadi bisa kalian bayangkan series ini akan menyajikan cerita remaja dan permasalahan seksnya. Jadi akan ada banyak adegan seks di sini. Tapi kalau dibilang adegan panas, enggak ya. Mungkin ini lebih ke adegan konyol karena basically ini anak-anak remaja yang kehidupan seksnya baru mulai. Series ini bisa dibilang punya genre drama romantis, kemudian drama komedi juga iya, seks komedi juga iya, ngingatin saya sama film American Pie. Nah, menariknya di series ini nggak cuman berisikan kelucuan ataupun kenakalan anak remaja yang bandel, tapi ada juga beberapa pelajaran yang bermanfaat terlepas dari banyaknya hal tabu dan pertentangan norma dengan budaya Indonesia ya. Tapi mau bagaimana lagi kan, kehidupan di sana memang seperti itu. Jadi untuk menikmati series Sex Education ini kita memang harus open-minded dengan apa yang terjadi di negara lain. Tapi sebagai orang Indonesia, tetap kita jangan lupakan norma yang berlaku di negara kita dan kita nikmati aja series ini sebagai hiburan dengan perspektif remaja yang ada di sana. Kalau kalian baru mulai nonton series ini, di episode awal mungkin kalian akan malas mau lanjutin karena berpikir, ini apaan nih, series jorok, series cabul, ya malasin lah buat ditonton. Apalagi ditonton di TV yang ada di ruang keluarga kalian ya, jangan, karena series ini nih nggak family friendly. Sama kayak saya sih sebenarnya, saya tuh paling males nonton tontonan yang cuman ngasih adegan seks yang gak jelas kayak film horor Indonesia zaman dulu, kalian tau lah kan. Saya juga awalnya nggak tahu apa saya tuh bakal suka sama series Sex Education ini, tapi ternyata serial ini ngasih sesuatu yang lebih daripada itu. Kalau saya muak di awal, mungkin saya nggak akan lanjutin series ini. Tapi ketika saya lanjutin lagi beberapa episode, saya jadi lebih menyelami karakter-karakter yang ada dan saya lebih mengerti series ini lebih dari sebuah series yang ngasih seks komedi, lebih dari cerita tentang anak SMA yang having sex. Lama-lama storyline yang disajikan juga lebih deep dan saya makin masuk ke karakter-karakternya. Apalagi makin mendekati akhir season, kelihatan gitu pesan yang mau disampaikan. Jadi kalau kalian baru mulai nonton episode 1 dan mutusin buat nggak lanjutin, I tell you what, kalian tonton lagi, kasih beberapa kesempatan buat 2 atau 3 episode lagi, kalian bakal tahu kalian suka atau enggak dengan series ini. Kalian akan mulai mengerti series ini tentang apa, dan kalau kalian suka, kalian pasti nggak sabar untuk lanjut ke season berikutnya. Saya suka dengan visualnya, bersetting di kota dengan pemandangan hutan yang bagus, kemudian terkesan retro lewat mobil-mobilnya, kemudian kostum warna-warni yang mereka pakai, tapi settingnya tetap di zaman sekarang di mana udah ada smartphone dan internet. Karena series ini judulnya Sex Education, jadi kita akan mendengar informasi-informasi terkait hubungan seks yang aman atau akibat dari free sex atau seks bebas, dan mereka juga membahas orientasi seksual. Tapi walaupun ada informasi yang bermanfaat seperti itu, tetap saya sarankan nontonnya sendiri aja, jangan sama keluarga, karena kalian juga akan dengar dialog-dialog yang belak-belakan banget tentang alat reproduksi atau cara mereka intercourse. Jadi mereka ngomong segalanya juga nggak ada filter, ada pembahasan yang awkward juga kalau ditonton bareng keluarga, dan jangan lupa pakai headset. Deretan case-nya juga keren-keren ya, ada Emma Mackey sebagai
sebagai Maeve. Ternyata Sex Education ini debut acting pertamanya. Performanya luar biasa, untuk debut pertamanya boleh deh dikasih pujian. Saya yakin dia bisa jadi bintang besar nanti. Dan Asa Butterfield, saya ngikutin banyak filmnya dari dulu kayak Ender's Game, kemudian Hugo bareng Chloe Grace Moretz. Sering main di film Hollywood lah pokoknya. Tapi menurut saya ini role terbaik Asa Butterfield selama karirnya di dunia perfilman atau TV show. Karakter Otis jadi pas diperankan sama Asa Butterfield. Saya jadi lebih ngelihat emosinya, komedinya, gesturnya, pokoknya keren lah. Yang jadi Eric juga pecah ya. Emang kalau orang kulit hitam itu cocok banget deh jadi pemecah suasana lewat komedi atau lewat gaya bicaranya. Gillian Anderson yang jadi ibunya Otis juga keren banget performanya. Hubungan dengan Otis antara ibu dan anak kadang-kadang juga punya komedi tersendiri. Dan season 2-nya lebih meyakinkan bahwa series ini stay on the track. Mereka tahu mau dibawa kemana arah series ini. Saya lebih suka season 2 daripada season 1. Season 2-nya lebih baik, lebih lucu dari segi komedi dengan tone yang bisa dibilang berbeda dari series lain di Netflix. Progres pengembangan dari karakter-karakternya lebih kerasa ya, karakterisasinya lebih kuat, writing-nya lebih epic, banyak memorable moment, memorable dialog, dan lebih menghibur. Gak cuman komedinya aja ya, tapi di season 2 juga ada side story dari side karakter yang punya masalahnya sendiri, mengundang emosi penonton buat merasakan apa yang dia rasakan. Contohnya kayak masalah Amy yang dilecehkan di Beast, mereka mengemasnya dengan sangat baik. Season 2 lebih dalam dan lebih baik di beberapa aspek. Saya enjoy banget dengan season 2 Sex Education. Kalau kalian suka dengan season 1, kalian juga pasti akan sangat enjoy dengan season kedua. Intinya acara ini punya deretan cast dengan performa yang bagus, writing yang bagus, kemudian keseluruhan acaranya juga lucu dan menghibur banget, terlepas dari hal-hal tabu yang disajikan ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, mesti open-minded untuk menikmati series ini. Sebagai hiburan, series ini ya menghibur, tapi sebagai panutan jangan ya. Stay safe dan tetap jaga norma yang berlaku di Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan tentang serial Sex Education. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar, DM saya di IG, misalkan ada rekomendasi series yang bagus buat ditonton dan di review. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya apresiasi semua komentar positif dan dukungannya. Till the next video, saya Abel Saputra. To be continue.